Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi dari toolpad, penggunaan toolpad untuk geometri-geometri khusus yang berbentuk lingkaran atau berbentuk dasar circle dan juga untuk bentuk-bentuk slot. Nah, nanti untuk toolpad yang akan digunakan ada 3. Untuk yang berbentuk lingkaran, geometri yang berbentuk lingkaran atau circle, nanti akan menerapkan toolpad bore dan sirkular, sedangkan untuk slot nanti ada toolpad khusus untuk slot. Proses pertama adalah mengubah dari workspace design ke manufaktur. Lalu langkah pertama adalah membuat setup. Jenis operasi yang digunakan adalah milling. Kemudian body yang dipilih adalah 3D modelnya, dan stock point berada di center dari benda kerja. Selanjutnya mengatur ukuran stok atau raw material, di mana mode yang digunakan adalah fixed size box dengan dimensi X 135 mm, Y 90 mm, dan untuk Z-nya adalah 40 mm. Lalu setelah semua kita atur, bisa diklik OK. Operasi pertama yang akan kita buat adalah face milling dengan toolpad face. Cutting tool yang akan digunakan adalah face mill dengan diameter 50 mm. Lalu geometri yang dipilih default sesuai dengan ukuran dari stok material. Kemudian untuk height di sini, khususnya retract saya naikkan 10 mm dari posisi stok. Kemudian fit height 5 mm dari top height. Dan top height pada permukaan dari stok material. Kemudian untuk bottom height-nya tepat pada permukaan atas dari 3D model. Sehingga proses facing dilakukan dengan meratakan permukaan dari material hingga mencapai permukaan atas dari 3D model. Faces tidak perlu diubah dan linking sesuai dengan pengaturan default dari Fusion. Kemudian klik OK. Lakukan simulasi untuk melihat apakah pengaturan toolpad sudah sesuai atau belum. Berdasarkan dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa toolpad yang kita tentukan masih dalam kondisi aman. Proses selanjutnya adalah membuat profil atau dinding bagian luar. Strategi yang digunakan adalah 2D contour. Untuk cutting tool yang digunakan pada operasi ini adalah end mill dengan diameter 10 mm. Sedangkan untuk geometri yang dipilih adalah kontur dinding bagian luar pada posisi paling bawah. Untuk ketinggiannya, top height diatur dari permukaan model atau model top. Dan bottom height-nya sesuai dengan selected contour. Tadi selected contour yang kita pilih itu berada pada posisi bagian bawah. Kemudian untuk bases diatur multiple depth-nya sesuai dengan rekomendasi Fusion. Kemudian klik OK. Bisa dilihat bahwa masih ada sisa material yang belum termasining. Sehingga kontur satu kali belum cukup untuk membentuk profil bagian luar dengan sempurna. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu diatur ulang pada bagian bases dengan mengaktifkan roughing bases dengan number of step over-nya lebih dari 1. Nah, di sini saya atur number of step over-nya menjadi 2. Kemudian klik OK. Lakukan simulasi untuk cek hasilnya. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa semua bagian sudah termasining dengan baik. Sehingga 2 kali jalan kontur itu sudah cukup untuk membentuk profil dinding bagian luar. Operasi selanjutnya adalah untuk membentuk profil luar dari bentuk tabung. Jenis toolpad yang digunakan adalah 2D adaptive clearing, di mana area yang akan dimasining cukup luas sehingga toolpad ini cukup efektif untuk diterapkan. Selain itu, alternatif strategi lainnya yang bisa digunakan untuk mengerjakan area ini adalah dengan 2D pocket.
Jadi ada dua jenis toolpad yang bisa diterapkan untuk mengerjakan area ini. Bisa menggunakan 2D adaptive layering atau bisa juga dengan menggunakan 2D pocket. Karena proses yang akan kita lakukan ini adalah roughing untuk sebuah area. Pada kasus ini saya menggunakan 2D adaptive layering karena area di machining cukup luas sehingga toolpad ini cukup efektif untuk diterapkan. Cutting tool yang digunakan adalah end mill diameter 10 mm dengan geometri yang dipilih adalah area luar dari lingkaran. Kemudian untuk pengaturan headnya, top head dari model top, kemudian bottom headnya dari selected contour. Pada bagian basis mengaktifkan stock to lift, di mana stock to lift on floor atau axial stock to lift-nya dibuat 0, sedangkan untuk stock to lift on wall-nya atau radial stock to lift nilainya adalah 0,5. Kemudian mengaktifkan smoothing, dan untuk linkingnya entry motion sesuai dengan rekomendasi dari Fusion. Bisa dilihat terdapat sisa material yang belum termachining. Hal ini karena geometri yang dipilih membatasi gerak tool, sehingga tool hanya bergerak pada area dalam saja. Sehingga hasilnya masih ada bagian yang belum termachining dengan sempurna. Bisa divalidasi dengan simulasi bahwa masih ada bagian yang perlu di-machining ulang. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu edit untuk bagian operasinya. Pada bagian geometri, diatur ulang seperti pada layar, sehingga area yang di-machining itu lebih luas dan pergerakan tool bisa memotong area yang belum termachining. Bisa dilihat hasilnya bahwa sudah sesuai dengan geometri yang diinginkan. Jadi kesimpulannya adalah geometri yang kita pilih itu menentukan area atau bagian yang akan di-machining. Jadi ketika area yang memang di-machining itu luas atau tidak ada dinding yang membatasi di dalamnya, maka area yang harus di-machining itu memang harus luas atau tidak dibatasi. Kalau misal areanya hanya sekian, maka ya cutting tool yang bergerak hanya pada area tersebut, sehingga nanti bisa ada sisa-sisa material yang belum termachining. Operasi selanjutnya yaitu membentuk geometri tabung dengan lubang. Toolpad yang kita bisa gunakan adalah bore. Bore toolpad merupakan salah satu jenis toolpad yang memiliki gerakan spiral yang kontinu atau bergerak secara helix yang tetap kontak dengan dinding material, sehingga prosesnya lebih cepat. Bore dapat digunakan untuk proses helical milling pada lubang yang memiliki dinding lurus maupun meruncing atau taper. Cutting tool yang digunakan yaitu end mill dengan diameter 10 mm, kemudian geometri yang dipilih adalah dinding lingkaran. Untuk headnya sudah sesuai dengan pengaturan Fusion. Lalu basis terdapat dua jenis entry motion. Yang pertama dengan rem angle, kedua dengan pitch. Untuk angle, kedalaman ditentukan berdasarkan sudut kemiringan. Sedangkan pitch, kedalaman ditentukan berdasarkan jarak tertentu. Sehingga apabila diatur pitch 1 mm, maka cutting tool turun setiap 1 mm. Sedangkan jika diaktifkan angle, maka cutting tool turun dengan sudut tertentu, misal 2 derajat, maka cutting tool akan turun sejauh 2 derajat. Untuk kasus ini, saya memilih entry motionnya adalah rem angle dengan 2 derajat. Kemudian mengaktifkan multiple passes, karena jika hanya satu kali putaran, maka material belum terpotong semua. Hal ini bisa dilihat bahwa jika hanya satu kali passes, maka area bagian dalam belum termachining. Untuk percobaan pertama, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu untuk entry motion mengaktifkan lead to center, di mana nilai horizontal lead in
itu 1 mili, kemudian lead length-nya 0,5 mili dan vertical lead 1 mm. Lalu klik OK, kemudian simulasi. Dari simulasi terlihat terdapat error dan ada sisa material yang belum hilang, sehingga perlu disesuaikan pengaturan toolpath-nya. Pada bagian basis, mengaktifkan multiple basis menjadi 2, lalu klik OK dan lakukan simulasi. Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa pengaturan toolpath sudah aman dan sesuai. Kemudian untuk geometri ini kita rencanakan ada finishing, sehingga perlu mengaktifkan stock to lift on wall-nya atau centang radial stock to lift, kemudian klik OK. Lakukan simulasi untuk verifikasi hasil. Bisa dilihat bahwa area bagian dalam lubang sudah termasining semua setelah kita menambahkan multiple basis-nya. Operasi selanjutnya kita coba terapkan toolpath sirkular untuk melihat perbedaannya dengan jenis toolpath bore. Sirkular digunakan pada proses milling untuk lubang berbentuk silinder maupun cone ataupun juga cavity berbentuk lingkaran. Jadi mirip dengan toolpath bore untuk geometri yang bisa diproses. Kemudian untuk lintasan pemotongan berbentuk lingkaran dengan beberapa level kedalaman atau multiple height, sehingga pahat turun secara bertahap per level kedalaman. Jadi perbedaannya dengan bore nanti itu adalah gerakan cutting tool ketika proses pemotongan ke arah bawah atau ke arah Z. Kemudian cutting tool yang digunakan pada geometri yang akan kita proses adalah end mill diameter 10 mili. Geometri yang kita pilih yaitu dinding dalam silinder. Untuk height-nya kita sesuaikan sesuai dengan rekomendasi Fusion. Lalu untuk basis mengaktifkan multiple depth dengan nilai maksimum roughing-nya adalah 1 mm. Kemudian juga mengaktifkan multiple basis karena jika hanya satu kali pas, lubang belum terbentuk sehingga perlu ditambahkan lebih dari 1, dan juga mengaktifkan radial stock to lift dengan 0,1 mili. Lalu untuk entry motion kita aktifkan lead to center, kemudian klik OK dan lakukan simulasi. Operasi selanjutnya tetap menggunakan circular. Karena masih sama jenis toolpath-nya, maka kita bisa menggunakan fitur duplicate, sehingga kita duplicate toolpath sebelumnya, lalu edit bagian geometri yang akan dikerjakan, yaitu dinding silinder bagian bawah. Kemudian juga kita cek pengaturan ketinggian, lalu basis, dan entry motion-nya masih sama seperti sebelumnya, lalu klik OK. Terlihat ada warning untuk toolpath sirkular yang kedua ini. Jadi berdasarkan peringatan tersebut, ukuran diameter lubang itu lebih kecil. Dengan tool diameter 10 mili, maka jumlah step over-nya dapat dikurangi. Karena diameternya lebih kecil, kemudian dari penggunaan diameter 10, maka multiple basis-nya itu dapat dikurangi. Kita sesuaikan lagi untuk basis-nya. Dinonaktifkan untuk multiple basis-nya, kemudian klik OK, lalu kita lakukan simulasi. Dari simulasi dapat diverifikasi bahwa pengaturan toolpath masih dalam kondisi aman atau tidak ada error, dan juga bisa dilihat perbedaan gerakan dari bore maupun sirkular. Kalau untuk toolpath bore, gerakannya continue hingga mencapai final depth. Jadi dari atas menuju final depth itu gerakannya continue, kontak dengan dinding material. Sedangkan untuk sirkular, gerakan arah Z secara bertahap, sesuai dengan step down tertentu. Sehingga strategi bore dilihat dari pergerakannya itu, prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan sirkular. Karena gerakan dari sirkular itu melingkar ya, circle, kemudian
turun ke arah Z dengan step down tertentu, kemudian naik ke atas lalu turun lagi. Begitu seterusnya. Sehingga untuk toolpad sirkular itu relatif lebih lama dibandingkan menggunakan toolpad bor. Namun untuk material yang keras dan juga untuk pertimbangan tingkat keausan pahat, itu bisa menggunakan strategi sirkular karena dari gerakan pahat terhadap benda kerjanya itu relatif lebih aman. Selanjutnya kita buat program finishing untuk lubang. Finishing yang pertama menggunakan toolpad sirkular. Geometri yang dipilih adalah dinding luar tabung. Lalu untuk height-nya sesuai dengan rekomendasi Fusion. Kemudian ubah untuk retract dari model top, dan untuk pieces-nya sesuai dengan default pengaturan dari Fusion. Lalu untuk linking sesuai dengan rekomendasi Fusion, dan jangan lupa aktifkan lead to center. Kemudian klik OK. Bisa dilihat di sini dari gerakan pahat ada lead in lead out di dinding dari tabung. Lalu untuk finishing bagian lubang selanjutnya, kita coba menggunakan toolpad bor. Pilih geometri pada dinding lubang. Ada dua permukaan yang dipilih, bagian lubang atas dan lubang bagian bawah. Lalu untuk pieces-nya mengikuti pengaturan default dan linkingnya juga sudah sesuai. Lalu klik OK. Nah, jangan lupa ya, untuk proses finishing ini nanti kita rencanakan ukuran dari cutting toolnya dibuat berbeda dengan proses roughing sebelumnya. Jadi untuk proses finishing bagian lubang ini nanti kita gunakan end mill dengan diameter 8. Sehingga untuk pengaturan sebelumnya, untuk program finishing sirkular dan bor kita ubah cutting tool yang digunakan yaitu end mill dengan diameter 8. Jadi perlu diubah untuk cutting tool proses finishing baik sirkular maupun bor. Kemudian lakukan simulasi untuk verifikasi dari pengaturan toolpad yang sudah dilakukan. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa prosesnya atau pengaturan toolpad yang sudah kita lakukan tadi tidak ada error. Untuk geometri selanjutnya adalah bentuk slot. Slot dapat berbentuk lurus, melingkar, atau terdiri dari beberapa kurva dengan lebar atau width yang sama. Di Fusion itu ada khusus toolpad untuk memproses geometri yang berbentuk slot. Toolpad slot untuk memproses alur atau slot baik terbuka maupun tertutup. Diameter cutting tool yang digunakan itu sama dengan ukuran dari lebar slot. Tentunya tidak boleh lebih besar dari lebar slot yang akan diproses. Berdasarkan informasi dari detail drawing, lebar slot ini ukurannya adalah 10 mm dengan kedalaman pemotongan akhirnya itu juga 10 mm. Sehingga kita kembali ke program. Jadi yang pertama kita pilih toolpad slot. Ukuran lebar slotnya adalah 10 mm, maka cutting tool yang sesuai itu adalah dengan end mill diameter 10 mm. Lalu geometri yang dipilih adalah chain atau kontur yang berbentuk slot pada bagian atas. Kemudian untuk height, retract-nya diatur dari model top dan top height-nya dari selected contour. Karena permukaan atasnya akan diproses atau machining, berada pada kontur bagian atas yang dipilih pada geometri. Kemudian untuk kedalaman pemotongannya atau jarak pemotongannya berdasarkan detail drawing adalah 10 mm. Sehingga untuk bottom height-nya dengan jarak 10 mm ke bawah dari posisi selected contour. Sehingga input nilai minus 10 mm. Untuk basis mengaktifkan smoothing dan juga multiple depth. Kemudian pengaturan entry motion, di mana entry motion yang menggunakan rem dengan profile
dengan gerakan zigzag. Sudutnya adalah 2 mm, kemudian untuk step down-nya adalah 1 mili, dan clearance height-nya 2,5 mm di atas top height. Untuk ram step down-nya kita ubah saja menjadi 0,5 mm, jadi kita perpendek dari 1 mm menjadi 0,5 mm, sehingga nanti pada jarak 2,5 mm dari top height, cutting tool akan mulai bergerak zigzag dengan sudut 2 mm dan kedalamannya adalah 0,5 mm. Begitu juga untuk step down-nya, pada basis juga diubah menjadi 0,5 mm. Lalu klik OK, kemudian lakukan verifikasi dengan simulasi. Bisa dilihat bahwa berdasarkan simulasi pergerakan toolpad-nya aman dan tidak ada error dari pengaturan toolpad yang sudah dilakukan. Dari strategi toolpad yang telah kita susun, kita coba periksa kembali cutting tool yang digunakan. Jadi yang pertama untuk face milling kita menggunakan path insert face mill. Kemudian untuk proses roughing yang pertama dengan kontur menggunakan end mill 10 mm. Kemudian roughing selanjutnya dengan adaptive clearing itu juga sama, end mill 10 mm, bor 10 mm, dan juga toolpad sirkular juga 10 mm. Untuk operasi selanjutnya itu finishing, itu menggunakan sirkular dan bor, menggunakan end mill diameter 8, dan yang terakhir adalah proses slot dengan diameter 10 mm. Oke, untuk mempermudah pemahaman masing-masing operasi, saya rename namanya agar lebih mendeteksi jenis strategi yang akan kita gunakan. Dalam proses machining, penting untuk mengatur urutan proses yang efisien agar proses lebih cepat. Urutan proses salah satunya dapat ditentukan dengan penggunaan cutting tool. Jadi untuk meminimalisir tool change atau perubahan atau pergantian cutting tool, maka dapat diatur urutan proses itu berurutan berdasarkan penggunaan dari cutting tool. Jadi kita atur penggunaan pertama dari face mill insert, kemudian penggunaan diameter end mill 10 mili, dan yang terakhir adalah kita gunakan finishing dengan diameter 8 mili. Sehingga urutan prosesnya bisa diatur ulang. Untuk proses finishing diatur setelah proses slotting, karena proses slotting menggunakan diameter 10 mili dan finishing menggunakan diameter 8 mili. Oke, kemudian lanjutkan dengan melakukan simulasi. Dari simulasi dapat diverifikasi bahwa pengaturan toolpad masih aman. Selain itu juga estimasi machining time-nya juga dapat dilihat pada bagian statistik. Estimasi total waktu yang diperlukan untuk keseluruhan proses adalah 38 menit 4 detik. Sedangkan untuk setiap operasi, estimasi waktu dapat dilihat pada info. Untuk face memerlukan waktu 42 detik, 2D kontur memerlukan 5 menit 56 detik, lalu 2D adaptif 5 menit 54 detik, lalu untuk hole making menggunakan bor yang pertama itu 7 menit 19 detik, sirkular 53 detik, selanjutnya juga masih sirkular itu 29 detik, dan slotting 11 menit 4 detik, dan untuk finishingnya dengan sirkular 4 menit 54 detik dan finishing dengan bor 50 detik. Jadi sebagai penutup,
pada video kali ini itu adalah pembuatan toolpad untuk khususnya hole making menggunakan bor dan sirkular, di mana dari keduanya itu adalah tujuannya sama, untuk memproses geometri-geometri yang berbentuk dasar circle atau lingkaran. Yang membedakan dari keduanya adalah proses pergerakan dari cutting toolnya, dimana kalau untuk bor itu pergerakannya adalah kontinu, kalau untuk sirkular itu gerakannya bertahap berdasarkan step down yang ditentukan. Sehingga kalau kita menggunakan bor itu nanti prosesnya relatif lebih cepat daripada menggunakan sirkular, karena sirkular gerakannya bertahap, jadi waktu yang diperlukan relatif lebih lama. Namun jika produk atau material yang digunakan itu adalah material yang cukup keras, dan juga kita mempertimbangkan keamanan dari tool, mempertimbangkan umur dari cutting tool, toolpad sirkular itu relatif lebih aman daripada toolpad bor. Jika kita mengejar proses yang cepat, kita bisa menggunakan toolpad bor. Kemudian juga di video ini tadi saya menjelaskan tentang pembuatan toolpad untuk bentuk slot dengan menggunakan toolpad slot yang ada di Fusion. Dimana kalau slot itu adalah lebar dari bentuknya itu sama, sehingga nanti ketika pemilihan cutting tool yang kita pilih itu adalah ukurannya sama dengan lebar dari slotnya yang akan kita machining. Sekian video materi pembuatan toolpad. Selamat belajar dan selamat mencoba. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.